Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi nikmat iman dan Islam dan juga masih diberi kelancaran, kemudahan, keberkahan dalam menjalankan setiap aktivitas. Salawat tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'nya, dan kepada kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, untuk memulai kajian hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk mulai kajian hari ini, kita sapa dulu Kang Eko. Semua Kang Eko, Damang, Tos kami, Tos Pendat, abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sehat, kemarin reda flu, alhamdulillah sekarang mas sehat. Alhamdulillah. Cuaca nuju teh sae ya teh Kang. Ide ge hujan terang, hujan deui, hujan gede. Bagus atau tes fisik gitu. Mangga pada waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan hari Selasa ya. Kajian kita di hari Selasa ini melanjutkan bahasan tentang Utsmani ya. Orang Utsmani sendiri nggak suka disebut Turki ya. Karena buat orang Utsmani Turki itu bangsa barbar gitu. Baru nanti katanya setelah orang-orang Utsmani ini belajar ke barat, ketika barat mulai maju menyusul dunia Islam, orang-orang Utsmani belajar ke barat, orang barat menyebut semua orang Islam di Anatolia itu di Eropa Tenggara sebagai Turki. Mulailah orang-orang Utsmani menyebut diri mereka Turki seperti itu ya. Nah, kita sekarang masih membahas tentang Sultan Bayazid I. Sultan Bayazid yang pertama. Ini bahasan terakhir ya tentang Sultan Bayazid, insya Allah tamat gak tamat gitu ya. Nah mungkin masih ada yang rada bingung gitunya, Bayazid teh saha gitu ya. Di antara tokoh-tokoh Islam yang kita kenal, mungkin tidak ada dalam entry kita itu yang namanya Bayazid gitu. Kalau kita ditanya tokoh Islam itu siapa saja selain Rasulullah SAW, mungkin kita akan nyebut Abu Bakar. Mungkin kita akan nyebut Umar, Utsman, Ali, Khadijah, Aisyah gitu ya. Di luar zaman Nabi dan para sahabat mungkin kita akan menyebut Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Ghazali misalnya. Gitu ya. Tapi Bayazid itu nggak ada di daftar kita gitu. Jadi siapa Bayazid? Bayazid ini kalau zaman sekarang gitu ya, sama lah ini dengan Presiden Indonesia gitu ya, Pak Jokowi misalnya, atau Presiden Amerika Joe Biden misalnya gitu ya, atau Presiden Turki Pak Erdogan misalnya gitu ya. Jadi beliau ini seorang penguasa, seorang pemimpin, Bayazid itu. Nah, nama negaranya bukan Indonesia, bukan Amerika Serikat, bukan Turki, bukan Malaysia, tapi nama negaranya itu adalah Utsmani. Dinasti Utsmani itu nama negaranya ya. Negaranya dari mana? Pusatnya ada di Eropa, di Eropa Tenggara. Ibu kotanya ada di Edirne namanya. Pada masa Sultan Bayazid ini ibu kotanya ada di Edirne, suatu kota yang dibangun oleh Kaisar Romawi tempo dulu, namanya Adrianopel. Adrianopel nama kotanya ya. Nama kaisarnya Kaisar Hadrian.
kaisarnya Hadrian. Nah, itu sepintas tentang Bayazid. Jadi beliau ini seorang penguasa Islam di benua Eropa. Mengenai pribadi Bayazid sendiri, dan bahkan semua Sultan Utsmani, ya, mereka menyebut diri mereka tuh Ghazi atau Gozi, ya, pakai bahasa Sunda, Ghazi, gitu ya. Nah, jadi mereka menyebut diri mereka tuh Ghazi. Kalau pakai bahasa pada zaman itu di kita, gitu ya, sebut saja Ghazi itu satria, bukan merek motor tapi ya ini ya, Satria, KSATRIA, Ksatria. Jadi beliau ini seorang kesatria. Nah, sebagai seorang kesatria, ya, minat utamanya itu ya bertarung. Enak ya, kenceng. Ya. Tertarik. Jadi kesatria, ya. Beliau ini seorang yang senangnya itu bertarung, namanya kesatria itu bertempur. Dan beruntungnya Sultan Bayazid ini hidup di zaman ketika para kesatria itu memang berkeliaran banyak sekali di muka bumi. Kita mungkin kalau mendengar nama kesatria itu ingatnya mungkin ini tokoh-tokoh kungfu gitu ya. Nah, kelompok alis merah misalnya gitu tuh. Itu asli beneran ada gitu ya, kelompok alis merah gitu ya, ada itu terus betul-betul ada dalam sejarah Cina klasik gitu ya. Para kesatria. Kalau di film Tol Yongto itu, tahu film Tol Yongto nggak? Film Tol Yongto tahu nggak? Ada yang tahu? Pedang pembunuh naga. Udah membunuh naga. Siapa ininya? Nama boga lakonnya tuh? Lupa, sudah lama. Tio Buki ya. Tio Buki ya. Terus itu yang namanya pendekar itu akan ada perputarannya itu 14 tahun sekali katanya. Akan muncul pendekar baru yang lebih sakti. Wah, itunya Tol Yongto ya, tahun 80-an itu teh. Ada yang udah hidup tahun 90-an. Kang Pati udah hidup belum tahun 90? Nah, tahun 95, Kang. 95 ya, belum hidup berarti. Berarti zaman pendekar Raja Wali Sakti ya namanya Sioko. Tapi belum nonton pasti itu. Bibi Lung. Nah, jadi beliau ini seorang satria. Sebagai satria beliau tuh seneng tarung gitu ya. Dan satria dari negara yang lain juga seneng tarung gitu. Taruhannya ya wilayah kekuasaan mereka, bahkan nyawa mereka, gitu ya. Tapi ya begitu, emang begitu gitu zaman itu. Nah, Sultan Bayazid ini keinginan terbesarnya apa? Sebagai kesatria Muslim ya, beliau ingin bertarung atas nama Islam, meluaskan wilayah kekuasaan Islam dan menyebarkan Islam seluas-luasnya. Itu keinginannya. Nah, bagaimana Sultan Bayazid ini merealisasikan keinginannya? Nah, beliau berbeda pemikiran dengan orang tuanya, dengan nenek moyangnya. Jika nenek moyangnya itu berfokus gitu ya ke Eropa, maka Sultan Bayazid itu berusaha untuk meluaskan wilayahnya selain ke Eropa, jadi tidak melupakan Eropa,
juga ke Asia, ke wilayah-wilayah di Asia kecil di Turki. Beliau ingin gitu ya, semua negara yang ada di Asia kecil, Turki sekarang, itu bersatu gitu, di bawah satu kepemimpinan. Nah, jika itu terwujud, maka perluasan wilayah ke Eropa itu bisa lebih mudah. Kenapa? Karena sumber dayanya jadi melimpah. Nah, sementara saat itu gitu ya, Sultan Bayazid dan nenek moyangnya itu harus mengandalkan para prajurit Kristen untuk melakukan perluasan wilayah di Eropa. Jadi sejak zaman Sultan Murad itu, ketika Utsmani berperang itu justru hampir setengahnya dari pasukan itu orang Kristen. Di situ ada orang Yunani, ada orang Bulgaria, ada orang Serbia, ada orang Walakia, gitu ya. Itu orang-orang Kristen dan agamanya Kristen. Gitu. Tetapi dengan penguasaan wilayah Anatolia, ya, wilayah Turki sekarang, maka unsur terbesar itu bisa orang-orang Islam sendiri. Gitu. Nah, untuk merealisasikan pemikiran ini, ya, ada hambatannya. Ada hambatannya. Hambatannya apa? Jika Sultan Bayazid ingin berperang di wilayah Turki, menaklukkan kesultanan Islam yang lain, ya, maka besar kemungkinan Hongaria atau Hungaria, ya, Magyar, kalau nama negaranya itu kalau saya lihat di perangko itu namanya Magyar ya. Tapi kita menyebutnya Hongaria seperti itu. Tapi emang di Inggris juga sama ya, Hungary ya. Nah, sama berarti. Nah, Hungaria sebagai negara terkuat di Eropa saat itu juga punya ambisi untuk meluaskan kekuasaan ke sebelah selatan. Kalau Sultan Bayazid pergi ke Asia, besar kemungkinan Hongaria bakal melakukan invasi ke wilayah Utsmani yang ada di Eropa. Lalu apa yang harus dilakukan? Maka Sultan Bayazid kemudian di hari-hari pertama kekuasaan beliau memutuskan untuk menjalin aliansi dengan Serbia yang baru ditaklukkan dalam perang Kosovo-Polje, ya, Kosova-Polje yang kemarin-kemarin kita kisahkan. Jadi beliau mengambil kesimpulan atau keputusan, angges lah Serbia orang jadikan balad. Gitu ya. Biar jadi buffer gitu, jadi penghalang antara Hongaria dengan Utsmani. Gitu. Nah, maka Stefan Lazarovic waktu itu penggantinya Lazarus, pemimpin Serbia sebelumnya yang terbunuh dalam perang Kosova gitu ya. Itu diajak aliansi. Walaupun memang sebetulnya taklukan itu. Negara vasal, negara bawahan. Tapi dikasih keistimewaan gitu. Walaupun tetap harus bayar upeti. Nah, untuk meresmikan persekutuan itu, Bayazid kemudian melamar adik Stefan Lazarovic itu untuk jadi istrinya. Ya. Namanya Despina. Gitu. Namanya Despina. Nikahlah Bayazid dengan Despina ini. Dan Despina gak pindah agama, tetap dalam agamanya Katolik Ortodoks gitu ya. Ini kalau dari sisi fikih diperdebatkan gitu ya, seperti ini diperdebatkan gitu. Tapi memang ada pendapat yang membolehkan gitu ya, membolehkan orang Islam laki-laki memperistri orang Kristen perempuan. Ada pendapat yang memperbolehkan itu gitu ya. Ada juga yang melarang seperti itu. Karena yang diperbolehkan itu katanya kalau Kristennya itu bertauhid katanya, gitu ya. Dua pendapat itu masalah itu. Jadi dari sisi fikih gak ada masalah, ya, karena ada ulama yang berpendapat boleh. Gitu. Nah, menikahlah dengan Despina ini, dan ternyata memang persekutuan ini efektif, ya, efektif. Selain menjadi penjaga antara Utsmani dengan Hongaria, orang-orang Serbia juga kalau diperintahkan
untuk ikut gabung berperang dengan Utsmani, itu selalu gabung. Penaklukan di Anatolia nanti akan kita lihat ada Emirat Mentese, Saruhan, Aidin, Germian gitu ya. Itu ditaklukkan itu oleh Sultan Bayazid gitu ya, dengan bantuan negara-negara vasalnya, negara-negara bawahannya, Serbia, Bulgaria, Yunani, gitu ya, itu bantu. Mereka orang-orang Kristen, tapi di bawah bendera bulan sabit Utsmani yang 3 potong itu, gitu ya. Yaitu kehebatannya orang-orang Utsmani itu, ya, kehebatan orang-orang Utsmani itu. Ya. Nah sekarang sebelum kita lihat lebih jauh, leg, yang lain bisa dengar nggak? Bisanya, masa admin. Ya, Ya, bisa Kang Zen? biasa. Bisanya. Ya, ini emang nggak rata ya, nggak rata. Kadang di satu bagian jelas ya, kadang bagian lain nggak jelas. Karena itu dianjurkan kalau yang ada nggak jelas nanti ditonton aja di bukan Javki Store, nah namanya Kang Gibari. Javki Store mah Kang Bayu itu urusan. YouTube. Ya, di YouTube Javki-nya itu direkam. Tapi nu jadi masalah lamun admin nu bermasalah gitu tuh. Ya. Itu beberapa kali kan ya. Beberapa kali itu jelas gitu. Ya itulah kekurangan pakai apa? Non itu namanya online. Gitu ya. Kekurangannya wajar lah gitunya, daripada henteu lah gitunya. Daripada nggak ada gitunya. Ya udah online aja gitu. Nah, sekarang kita lihat gitu ya. Bagaimana atau apa cita-cita Sultan Bayazid, bagaimana beliau merealisasikan cita-citanya, apakah sukses atau gagal, kalau sukses apa faktor-faktornya, kalau gagal apa faktor-faktornya, apa pelajaran buat kita. Kita lihat teksnya yang ditulis dalam buku Ensiklopedia Sejarah Islam ya. Nah, mangga saya persilahkan Kang Yana untuk membacakan nembe gabung ya. Untuk siapa saja boleh tolong membacakan poin nomor 1 yang ada gambar Sultan Bayazidnya. Nah itu ada di layar ya. Sok mangga Kang Gifari. Ya, Hijriyah. Ya. Ya, titik sampai situ. Jadi Sultan Bayazid pertama ini, karena nanti ada beberapa orang yang namanya Bayazid ya, di Kesultanan Utsmani ini. Nah ini yang pertama yang namanya Bayazid. Beliau ini memerintah dari tahun 791 sampai 804 Hijriah. Kalau Masehinya ini dari tahun 1389 sampai tahun 1402. Itu kalau Masehinya. Gitu. Nah ini sebagian di antara foto-foto Sultan Bayazid ya, gambar-gambar Sultan Bayazid. Ini memang ada gitu gambar-gambarnya itu ya, terpelihara itu. Mungkin bisa dilihat ke Istana Topkapi ya di mana ya, Istanbul, Topkapi Sarai gitu. Itu senang juga ya kalau di kajian ibu-ibu itu. Kajian ibu-ibu itu wah, mainnya jauh-jauh itu ibu-ibu tuh ya. Ada yang udah sampai ke Spanyol gitu ya. Saya yang cerita belum pernah lihat dengan mata kepala sendiri gitu. Tapi beliau-beliau itu bisa cerita balik gitu ke saya. Oh, bener Ustaz. Itu teh gini, saya jadi nambah gitu.
Ya, mudah-mudahan nanti ada yang di grup ini gitu ya, yang bisa rihlah napak tilas gitu ke situs-situs Islam ya di Eropa ya, sehingga nanti bisa menceritakan kembali, nambah gitu, bagaimana sih eh, Islam di Eropa itu disematkan. Kang Agung, dilihat yang ada itu. Kang Agung pakai HP pakai apa? Pakai HP, Kang. Pakai HP ya. Itu yang ada. Oh, ada. Oh, yang ada gambar semat ya. Oh iya, udah. Nah itu, iya. Oke, gaptek. Makasih. Iya. Nah, jadi Sultan Bayazid ini diantara gambarnya itu ya, ganteng gitu, karena ini memang selain orang tuanya itu dari wilayah Turki ya, juga dari pihak ibu-ibunya itu Eropa gitu. Jadi ini blasteran. Sultan-sultan Turki itu mirip dengan uh, khalifah-khalifah, emir-emir Spanyol dari Bani Umayyah. Itu warnanya biru, warna matanya itu. Warna matanya biru ya, rambutnya pirang gitu. Tapi nama Arab gitu ya. Seperti itu. Nama Arab. Dan ini seperti Sultan Bayazid ini, saya juga rada aneh gitu ya. Mungkin nama aslinya tuh Yazid gitu ya. Tapi kenapa pakai ba, nggak pakai mas gitu. Mas Yazid gitu ya. Kenapa pakainya ba gitu ya. Bayazid gitu. Saya masih nyari tahu ini. Kenapa namanya Bayazid gitu, nggak Yazid aja. Apa orang Turki itu nggak bisa itu nyebut huruf Y di depan gitu tuh. Seperti kata Istanbul ya. Kata Istanbul itu kan asalnya dari kata Konstantinopolis gitu tuh. Asal katanya dari kata itu, Konstantinopolis. Dari kata Konstantino itu diambil kata stannya doang ya. Dari kata polis diambil kata polnya saja. Stanpol gitu tuh. Nah, orang Turki itu nggak bisa nyebut huruf ST itu, nggak bisa. Ya, apalagi ST12 itu nggak bisa. Gitu ya. Jadi pakai I di depannya, jadi Istanbul gitu tuh. Lebih diringankan lagi jadi Istanbul gitu. Gitu ya. Nah, entah nih Bayazid ini turunan katanya seperti apa. Ya, saya masih nyari-nyari gitu ya. Kenapa namanya itu Bayazid gitu ya, Bayazid. Kalau Mas Yazid sih masih saya bisa pahami gitu ya, karena laki-laki gitu disebut Mas Yazid. Tapi kalau Bayazid itu saya belum paham gitu ya. Turunan Jawa gitu ya. Nah, beliau ini disebutkan umurnya baru 30 tahun, ruh jihadnya sangat tinggi, kemudian disebut Yildirim, sang kilat, sang petir, Gundala. Gitu ya. Ini pelajaran, umur 30 tahun itu bukan halangan memiliki prestasi besar. Yang pertama itu. Yang kedua ya, yang namanya ruh jihad itu memang harus ada dalam diri setiap muslim. Karena betapapun kita cinta damai, bahkan agama kita Islam itu ada salah satu akar katanya itu berarti damai juga gitu ya. Tapi yang namanya hidup di dunia itu nggak mengenal kata damai gitu ya. Dunia itu selalu ada pergulatan antara baik dan buruk, antara hak dan batil gitu ya. Itu selalu ada siang, ada malam, ada terang, ada gelap. Itu hidup di dunia memang seperti itu. Karena itu umat Islam harus selalu siap sedia gitu ya. Dan jihad di sini nggak cuma perang dalam arti adu senjata gitu ya. Dalam berbagai aspek jihad itu ya, sungguh-sungguh. Itu baik, kita lanjutkan ke poin nomor 2. Mangga, siapa yang akan membacakan? So, Kang Agung, mau coba poin 2? Poin 2. Ya. Pada 793 Hijriah, Bayazid berhasil menggabungkan kerajaan Manca, Aiden, dan Sarukan ke dalam wilayah dinasti Utsmani.
putra mahkota semua kerajaan kecil ini kabur ke Kastamonu, ibu kota kerajaan Asfandiar. Ashihar, kota terakhir Bizantium di Anatolia di bagian barat, juga dapat diduduki Bayazid. Sementara itu pengusaha Karaman Alauddin harus merelakan wilayah kekuasaannya jatuh ke tangan Bayazid. Ya, titik. Nah, tadi saya sebutkan ya, bahwa dalam pikiran Bayazid, untuk lebih meluaskan wilayah kekuasaan di Eropa, itu pertama harus menyatukan dulu, bukan menyatu dalam bahasa Sunda ya, harus menyatukan dulu wilayah Turki, Anatolia. Nah, karena itu di awal-awal, beliau mengerahkan kekuatan itu di Asia. Gitu. Tapi sudah berjaga-jaga di Eropa dengan menempatkan orang-orang Serbia di perbatasan Hungaria. Jadi berpikirnya memang harus detail itu. Di antara ciri pemimpin yang sukses itu ya adalah berpikir detail. Jangan sampai ada satu aspek pun terlewatkan. Karena biasanya itulah gitu tuh jalan kekalahan. Ya. Ketika ada satu aspek kecil itu dilupakan, ya, disitulah kekalahannya itu. Kita nanti akan lihat ya. Yang namanya Konstantinopel jatuh ke tangan Sultan Muhammad Al-Fatih ya, itu urusannya hanya karena lupa nutup pintu. Gitu tuh. Ada pasukan dari dalam benteng keluar menyerang pasukan Utsmani, udah gitu balik lagi. Ketika balik lagi lupa pantatnya ditutup. Itu aja urusannya tuh. Setelah 57 hari dibombardir itu nggak bisa dibuka ya. Ternyata bisa dibukanya itu ketika prajurit mereka sendiri lupa nutup pintu gitu. Pintunya emang nggak terlalu gede, gitu. Nggak terlalu gede. Ya, tapi cukup itu tuh untuk pasukan masuk. Ya, jadi seorang pemimpin yang sukses itu emang harus berpikir detail, ya, harus berpikir rinci, gitu. Harus berpikir rinci sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat seperti itu. Dan untuk bisa berpikir rinci itu butuh informasi yang banyak, gitu ya. Nah, jadi harus pintar, gitu tuh. Jaringan intelijen harus bagus. Itu pemimpin yang sukses biasanya seperti itu. Nah, di sini disebutkan pada tahun 793 Hijriah, yaitu sekitar tahun 1390-91 ya. Kalau ke Masehi kan. Bayazid berhasil menggabungkan kerajaan Manca. Kita lihat di petanya, itu kalau di HP bisa diperbesar, bisa diperkecil ya, bisa di zoom itu. Bisa di zoom atau emang bagusnya masih ke Gramedia atau ke Tokopedia atau apalah gitu ya, pesan peta gitu tuh ya, pesan peta gitu, beli peta. Kalau bisa sih peta klasik itu, peta kuno, atau di ini apa di Wikipedia misalnya gitu ya, atau di Google Map lah atau Google apa, di print gitu di rumah yang punya printer, itu lebih enak belajarnya, itu ya lebih enak gitu tuh. Nah, di sini kita lihat ada di bawah tuh ya, barat bawah, Mentese. Nah, di dalam teks ini disebutnya Manca. Entah kenapa disebutnya Manca, saya nggak ngerti gitu. Gitu ya. Tapi namanya itu Mentese. Manca di sini artinya Mentese. Kerajaan Manca, Aiden, di situ ada Aidinis ya, dan Saruhan. Bukan Sahrukan. Ya, bukan Sahrukan. Gitu. Ya, mangga sok Kang Agung. Silakan. Nah, jadi Sarukan. Nah, 3 wilayah ini ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih di tahun 1390. Kalau yang paling atas itu ada Karasid ya, itu sudah ditaklukkan di awal-awal pada zaman Sultan Murad itu. Karasid itu. Kemudian putra mahkota semua kerajaan kecil ini kabur ke Kastamonu, ibu kota kerajaan Asfandiar. Asfandiar itu di atas ada nama Jandarid. Ya. Apa Jandarid ya. Ini suka rada sensitif nih kalau dengar nama ini nih, para ikhwan tuh. Sebenarnya dibacanya Jandarid ya, ditulisnya Candarid kalau di
Turki itu, tapi bacanya J gitu, Jandarid. Nah, Jandarid ini gabungan ini dari emirat yang namanya Isfandiar, ya, Kastamonu, sama satu lagi tuh apalah gitu ya, ada di bawah tuh nanti ya, di peta di bawah itu ada Pervane. Nah, itu digabung jadi Emirat Jandarid namanya. Dan Kastamonu kemudian dijadikan ibu kotanya. Nah, itu yang dimaksud dari teks ini ya. Kerajaan Asfandiar itu Jandarid yang ada di atas itu, yang warna kuning. Kemudian di sini disebutkan Ashar, kota terakhir Bizantium di Anatolia bagian barat, juga dapat diduduki Bayazid. Saya nggak tahu Ashar ini kota yang mana gitu. Ya. Ashar ini kota yang mana saya nggak tahu. Karena kota terakhir Bizantium di Turki itu namanya adalah Philadelphia. Ya, Philadelphia namanya. Gitu. Kalau tempat pemakaman teh yang bagus teh apa sih namanya? Yang di Karawang, Bekasi atau apa itu teh? Firdaus kan kan. Yoga Hill. San Diego namanya. San Diego nya. Baca bahasa urang mah San Diego nya. San Diaga. San Diego Hill nya. Nah, ini mah Philadelphia. Philadelphia itu sekitar di daerah Sarukan Germian itu. Ya. Itu wilayah terakhir ini apa? Wilayah terakhir Bizantium, dan itu sudah diambil alih pada zaman Orhan atau Sultan Murad itu. Jadi saya nggak tahu ini Ashar yang mana, atau Paphlagonia itu di sebelah utara di Laut Hitam. Tapi saya nggak tahu Ashar ini yang mana, itu belum ketemu sama saya gitu ya. Di teks-teks yang lain juga saya nggak nemu itu. Itu tuh nggak nemu. Ini hanya saya temukan di ensiklopedi apa, di buku Pitar Sejarah Islam itu ya, di karyanya apa Muhammad As-Solabi juga nggak ketemu. Di karya Muhammad As-Solabi itu cuma 4 poin yang disebutkan, walaupun panjang lebar gitu, sebenarnya cuma 4 poin yang disampaikan itu ya. Dan tentang Ashar ini belum ketemu tuh ya, mudah-mudahan nanti bisa ditemukan ya. Di bawah karpet juga nggak ada itu ya. Nah, sementara itu penguasa Karaman Alauddin harus merelakan wilayah kekuasaannya jatuh ke tangan Bayazid. Karaman ya, ini termasuk negara paling kuat ini di Turki, Karaman ini. Ya, Karaman. Ibu kotanya di Konya. Ya, tempat tinggalnya seorang penyair sufi legendaris itu, siapa namanya? Yang dikenal di barat itu, yang orang ini tuh, beliau ini Rumi, Jalaluddin Rumi. Ya, Jalaluddin Rumi itu. Orang barat bisa nggak mengenal Islam, tapi mereka kenal sama Rumi gitu. Kenal sama Rumi. Kalau Islam sedang dijelek-jelekan di barat ya, orang kemudian baca Rumi, orang akan berpikir ulang gitu. Mainnya sih Islam nggak ada kaos gitu, ini tokohnya aja sebaik ini gitu. Nah, seperti itu. Baik Rumi itu orangnya gitu ya. Ada yang mengatakan Rumi itu suka meninggalkan sholat katanya. Tapi suatu hari kepergok. Rumi itu menghabiskan malam-malamnya dengan sholat. Karena waktu itu musim dingin. Ya. Beliau nangis waktu sholat itu, lagi sujud nangis. Dan setelah itu nggak bisa bangkit lagi dari sujud. Kenapa? Karena air matanya berubah jadi es gitu. Karena itu musim dingin. Sehingga nggak bisa buka gitu. Itu Jalaluddin Rumi, begitu khusyuknya beliau sholat gitu, sampai nangis gitu ya. Jalaluddin Rumi ya, beliau punya tingkat keyakinan beda sama kita ya. Ini bukan untuk dicontoh ya, beliau yakin sekali bahwa hidup itu karena Allah gitu. Kalau Allah mengatakan kita hidup, maka kita akan hidup. Kalau Allah mengatakan kita mati, maka kita akan mati.
Tidak ada sebab yang menyebabkan kita hidup selain Allah. Maka beliau kemudian, maaf ini jangan sampai ditiru, beliau kemudian memutus urat nadinya. Semua darahnya keluar gitu ya. Dan beliau tetap hidup gitu. Untuk membuktikan bahwa hidup itu bukan karena darah gitu. Gitu ya. Jangan ditiru gitu ya. Jangan ditiru gitu. Ini kayak siapa jenderal sahabat yang terkenal itu yang nggak pernah kalah tuh? Ada yang ingat? Jenderal siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu ketika berhadapan dengan Panglima Romawi gitu ya. Dan Panglima Romawi ini udah ada gertak hati untuk masuk Islam. Minta bukti apa kebenaran agama Islam. Kamu bawa racun nggak? Kata Khalid. Saya ambil dulu. Ambil racun. Ini saya minum kata Khalid. Bismillah. Lak. Sampai habis itu. Racun diminum gitu ya. Udah gitu berubah warna jadi biru itu. Tapi bukan jadi Krishna gitu ya. Berubah warna jadi biru itu. Karena ya mungkin sekarat atau gimana gitu ya. Tapi setelah itu kemudian berubah normal lagi dan nggak apa-apa, Khalid hidup aja gitu. Gitu ya. Tapi ini bukan untuk ditiru, ini untuk orang yang udah punya tingkat keyakinan beda gitu ya. Bukan untuk ditiru yang seperti itu ya. Nah ini ibu kotanya itu Konya. Nah itu dikepung kota Konya oleh Sultan Bayazid dan akhirnya menawarkan perdamaian yang namanya Alauddin ini. Boleh, kata Sultan Bayazid. Tapi kamu harus menyerahkan beberapa wilayah kamu. Maka diberikan beberapa wilayah termasuk sebuah kota yang namanya Aksrai gitu ya. Nanti bisa dilihat di peta. Di sini nggak ada gitu ya, nggak dicantumkan. Baik, kita lihat poin ketiga. Poin ketiga, silakan. Tok aku Kang Gifari we ditunjukna. Teka tingali ku audio mah. Oh, mah Kang Demsi. Udah kangen tuh Kang Gifari, udah ketemu Kang Demsi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca ya Kang. Ya, Alauddin dikenal pandai berkhianat seperti pernah dilakukannya pada masa Sultan Murad I. Dengan memanfaatkan kesibukan jihad Bayazid di Eropa, Alauddin menyerang dan berhasil merebut kembali sejumlah wilayahnya dari tangan Utsmani, selain menawan beberapa panglima Utsmani di Anatolia. Ya. Alauddin dikenal pandai berkhianat. Saya agak kurang setuju gitu ya dengan kalimat pandai berkhianat itu ya. Karena Alauddin ini bagaimanapun dia adalah seorang sultan dari sebuah negara merdeka yang wilayahnya direbut sama Sultan Bayazid. Dia kemudian ngambil balik gitu ya. Saya kira itu bukan pengkhianatan gitu. Gitu ya. Kalimat-kalimat seperti ini ya saya ngerasanya kurang nyaman aja gitu. Walaupun ya saya nggak boleh protes karena ini tulisan ulama gitu. Gitu tuh. Tapi asal pas gitu ya. Karena ya Alauddin memang punya negara sendiri gitu ya. Kayak Indonesia gitu ya. Diambil wilayahnya misalnya sama Australia gitu. Nah pas Australia kemudian lagi lengah, diambil balik lagi sama Indonesia kan no problem kayak gitu. Gitu ya. Dengan memanfaatkan kesibukan jihad Bayazid di Eropa, Alauddin menyerang dan berhasil merebut kembali sejumlah wilayah dari tangan Utsmani. Seperti tadi Aksrai. Ya. Tetapi memang dijelaskan dalam sumber-sumber yang lain, Alauddin ini tidak cuma mengambil alih wilayahnya, tapi dia kemudian mengirimkan pasukan ke Ankara sekarang ya, juga mengirimkan pasukan ke Bursa. Bursa itu ibu kota Utsmani di Asia. Bahkan Alauddin sendiri pergi ke Bursa itu. Nah saat itu wilayah-wilayah itu dipimpin oleh putranya Sultan Bayazid, namanya Timurtas namanya. Timurtas. Timur itu di bahasa Turki artinya besi gitu.
Tas di sini saya nggak tahu apakah artinya di tas besi atau gimana gitu ya. Timur tas gitu ya. Tasnya saya nggak tahu artinya apa. Timur itu artinya besi. Kayak ada Timur Leng ya, Timur Leng. Timur itu artinya besi, leng itu artinya pincang, karena Timur Leng itu pincang memang kakinya ya. Timur Leng. Nah, kalau kita kan timur itu timur lawan dari barat ya. Jadi kosakata itu memang bisa serupa di berbagai bahasa tapi beda makna gitu ya. Seperti itu kita mengenal kata timur, ternyata di Turki ada kata timur tapi ternyata beda artinya gitu ya, beda artinya. Tapi ada kata yang sama itu mirip di sini, ada kata namanya akçay. Akçay, cai di situ artinya cai, di kita juga artinya cai gitu ya. Nah, Allah alam ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi selain mengambil alih wilayah-wilayahnya yang kemarin diambil sama Bayazid, dia juga kemudian menyerang Angora, menyerang Bursa, kemudian menawan gubernurnya, yaitu Timurtas. Yaitu Timurtas, anak dari Bayazid. Ini buat Bayazid pelanggaran berat dan pasti dihukum kalau ketahuan. Maka kita lihat poin nomor 4. Mangga, silakan. Ya. Kang Mufli ya? So, kamu Fli. Pak, bisa nggak dilihatin ini sebenarnya soalnya ini pakai HP. Oh, susah nih nama. Yang lain tuh. Ya, sulit lihatnya. Ya, Kang Gipari deui betul. Ya. Ya, ketik. Sivas Tokat itu sebetulnya 2 kota ya, yang ada di negara namanya Eretnid gitu. Di peta nomor 2, di gambar nomor 2 ada negara Eretnid namanya. Nah, itu Sivas dan Tokat itu di sana ya, di Eretnid itu. Adanya di sana. Nah, ini kita lihat ya bahwa Sultan Bayazid itu hampir dapat menyatukan seluruh wilayah Turki sekarang itu di bawah kekuasaan Utsmani. Tapi inilah yang memang kemudian nanti menjadi penyebab keruntuhan Sultan Bayazid. Kenapa? Karena sultan-sultan yang yang wilayahnya diambil sama Bayazid nantinya lari ke Timur Leng. Gitu. Timur Leng sendiri nanti menaklukkan kota-kota Islam di timur, nanti para pemimpin yang wilayahnya ditaklukkan oleh Timur Leng pada pergi ke Bayazid. Gitu tuh. Nah, nanti orang yang kabur dari Bayazid bilang ke Timur Leng, seranglah Bayazid katanya. Nanti sultan-sultan yang pergi ke Bayazid bilang, seranglah Timur Leng. Jadi saling memanasi. Akhirnya nanti 2 kekuatan ini bertempur dalam perang Angkara atau perang Angora. Ya, 2 kekuatan muslim yang besar ini. Kita bisa membayangkan kalau 2 kekuatan ini bersatu gitu ya, dipakai buat menaklukkan Eropa. Oh, udah tamat itu riwayatnya Eropa tuh. Ya, tapi memang bukan itu yang dikehendaki Allah. Waktunya belum tiba gitu ya. Sehingga itu tidak terjadi. Itu tidak terjadi. Persatuan antara Bayazid dengan Timur Leng itu tidak terjadi. Memang bukan gitu skenarionya. Gitu ya.
Walaupun indah gitu ya kalau misalnya itu terjadi. Cuma kalau itu terjadi, kita nggak akan hidup sekarang. Film Indianya udah di end gitu. Itu ya. Kalau itu terjadi di end itu film itu, udah selesai. Nah, agar dunia ini bisa sampai ke hari akhirnya gitu ya. Ya begitulah skenarionya gitu tuh. Kita nggak bisa protes gitu. Wah, lamun gitu nya. Dua negara yang tetap bersatu lain lain perang gitu nya. Mungkin Eropa udah Islam sekarang. Ya kalau Eropa udah Islam ya udahan gitu. Kenapa? Nggak ada lawannya gitu ya. Karena tinggal siang gitu, malam nggak ada. Gitu. Baik, kita lanjutkan ke poin nomor 4. Silakan. Oh, nomor 5 ya, salah-salah nomor itu. Nggak apa-apa, 4 lagi. Kang Demsi deui we lah. Kang, materinya nggak ada di layar, Kang. Belum Oh, di-share gitu. lagi sepertinya. Ada. Nggak kebaca berarti sama Kang Demsi. Ah ya, sudah. Oh, Baru gitu. muncul. Sok. Sultan Bayazid menunjuk Stefan putra Lazar sebagai Raja Serbia dan membiarkannya tetap merdeka. Tapi sebagai bentuk loyalitas, Stefan diwajibkan membayar upeti tahunan kepada dinasti Utsmani dan membantu Sultan berperang kapanpun diminta. Bahkan Bayazid menikahi Oliviera, saudara perempuan Stefan. Ya, titik. Ini gambar Stefan Lazarovic ini ya. Gambarnya itu. Stefan Lazarovic. Itu tulisannya tulisan Sirilik gitu namanya. Tulisan Sirilik, huruf Sirilik namanya. Yang dipakai di negara-negara Eropa Timur ya. Yang memang ditulis oleh seorang pendeta namanya Santo Sirilik gitu. Itu tulisannya Luka Miseta. Despot Stepan Lazarovic tulisannya itu. Luka Miseta Despot Stepan Lazarovic tulisannya itu. Yang orang yang sedang kita bicarakan di sini. Ini alinea ini sebetulnya harusnya di atas gitu. Ya, harusnya di atas. Memang ada perbedaan ya gaya penulisan orang Arab sama orang Barat itu beda. Gitu tuh ya. Beda. Kalau saya baca beberapa karya orang-orang Arab itu, jadi biasanya orang Arab itu menyimpulkan dulu di awal gitu ya. Semua poin itu ditulis dalam sebuah abstraknya namanya ringkasan. Setelah itu kemudian dibahas agak panjang di bagian kedua itu, di level kedua itu bahas agak panjang. Nanti bagian ketiga itu dibahas lagi agak panjang lagi gitu. Jadi sampai beberapa bahasan itu bisa 3-4 lapis itu ya. Itu kalau misalnya saya baca seperti Ihya Ulumuddin gitu ya, atau misalnya karya-karya Said Hawa itu ya, itu seperti itu modelnya seperti itu. Nah ini harusnya di atas gitu gitu ya kalau mau kronologis gitu tuh, karena penunjukan Stefan Lazarovic sebagai pemimpin Serbia itu setelah perang Kosovo-Papua tahun 1389. Ini penaklukan sudah diceritakan, Stepan Lazarovicnya juga ikut-ikut perang itu gitu ya. Baru kemudian Stepan Lazarovicnya diceritakan gitu di sini. Gitu ya. Kalau secara kronologis ini memang kurang nyaman gitu ya. Tapi nggak ada masalah gitu ya, sebagai tambahan informasi mungkin gitu ya. Nah, di sini sebutkan namanya tuh Oliviera, adik dari Stepan Lazarovic itu. Memang nama lengkapnya itu Oliviera Despina. Tadi saya sebutkan namanya Despina, namanya memang Oliviera Despina. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke poin berikutnya. Di sini angkanya 5, harusnya 6. Silakan. Dikit tuh.
Sok enggak. Ya, ini gambar pengepungan pertama Konstantinopel oleh Sultan Bayazid. Dan Sultan Bayazid ini adalah orang pertama dari dinasti Utsmani yang mengepung Konstantinopel tahun 1391. Alasannya kenapa? Alasannya ketika Manuel rekan kaisar. Jadi kaisar itu kadang-kadang 2, kadang 3 gitu di Bizantium itu gitu ya. Ketika si kaisar sedang berkuasa, dia akan ngangkat orang lain, bisa jadi anaknya itu sebagai kaisar gitu. Kaisar kedua, pelapis. Seperti putra mahkota lah gitu ya, kalau di Islam itu waliul ahad. Nah, seperti itulah posisinya. Nah, ketika Manuel ya, kaisarnya sedang berperang dengan pasukan Bayazid di Anatolia, di Asia, bapaknya namanya Kaisar Yohanes, itu memperbaiki benteng-benteng Konstantinopel. Dibuatkan menara-menara yang tujuannya memang untuk menahan serangan Utsmani nanti. Jadi ini mau memutuskan hubungan dengan Utsmani itu. Kaisar Yohanes itu. Nah, ketahuan sama Sultan Bayazid. Karena Sultan Bayazid punya intel banyak gitu. Dikabarkan bahwa yang namanya Yohanes itu lagi ngebangun menara-menara di benteng-benteng Konstantinopel. Sultan Bayazid marah, kirim surat itu ke Konstantinopel. Kalau kamu lanjutkan, itu pembangunan menara itu, ini anak kamu yang namanya Manuel, matanya akan saya congkel. Akan saya cungkil matanya katanya. Sekarang juga Anda robohkan itu, menara-menara itu. Wah, siunun itu yang namanya Yohanes itu. Jadi kita bisa membayangkan gitu betapa berwibawanya gitu pemimpin dunia Islam waktu itu gitu. Ya, punya wibawa itu. Sehingga orang tuh nggak berani macam-macam gitu sama orang Islam itu. Zaman dulu gitu ya. Seperti itu pemimpin dunia Islam tuh. Nggak ada yang berani macam-macam. Ini berani macam-macam dikit itu langsung diancam seperti itu. Itu menara-menara itu ya. Padahal bata-batanya itu hasil merobohkan gereja kemudian dibuat menara itu. Itu dirobohkan lagi. Nah, tidak lama setelah itu, Yohanes, sang kaisar, meninggal. Tapi bukan karena dimarahin sama Bayazid, bukan. Dia pesta minum-minum, gitu ya. Pesta minum-minum, keserang jantung, mati. Nah, Manuel, begitu mendengar bapaknya meninggal, dia langsung pergi ke Konstantinopel dan memutuskan hubungan dengan Sultan Bayazid. Kenapa? Kemarin-kemarin diancam mau dicopot matanya. Siunun itu yang namanya Manuel ini buru-buru pulang gitu ya, menutup kota Konstantinopel, memutuskan hubungan dengan Bayazid. Sultan Bayazid cepat-cepat ngirim pasukan, dikepunglah kota Konstantinopel. Inilah pengepungan pertama tahun 1391. Nanti pengepungan kedua itu tahun 1395 sampai tahun 1402 saat kedatangan Timur Leng. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan lagi ke poin 6 di sini. Enggak. Kang Gipari lah. Iya. Ya, Eflak itu di sini kalau di peta namanya Walakia. Wallachia tulisannya ya, Wallachia yang warna hijau. Wallachia. Ini wilayah ini, Wallachia, Transilvania, Moldavia, Gotisnia, ini sekarang namanya Romania. Gitu. Namanya Rumania. Nah, ini memang nama ini ada hubungannya dengan Romawi. Nama Romania itu ya, ada hubungannya itu. Nah, ini yang dimaksud dengan Eflak. Eflak itu Wallachia. Ya, Wallachia. Di sebelah utara Sungai Danube. Sungai Danub ya, Sungai Danub. Nah, itu yang di bawah Wallachia itu yang warna ungu itu ya, yang di bawah perbatasannya itu sungai. Sungai Danub namanya atau Dnieper. D-N-I-E-P-E-R. Dnieper gitu ya. Ejaan yang lain itu gitu. Ejaan satunya lagi Danub. Kita lanjut aja langsung ke 7 gitu ya. Waktunya nih udah jauh. Enggak, nomor 7. Kang Gipari deui lah. Menggal.
Ya, ini terjadi setelah serangan Hongaria. Jadi Hongaria itu sempat menyerang Nikopolis, ya, menduduki Nikopolis, tapi kemudian datang Sultan Bayazid dengan pasukannya. Waktu itu Nikopolis yang ada di atas Tarnovo itu, ya, Nikopolis itu ada kota Tarnovo, di situ di atasnya ada Nikopolis. Nah, itu datang Sultan Bayazid, kabur itu, yang namanya Hongaria, di bawah Raja Sigismund namanya. Sigismund nama rajanya itu, ya. Nah, dari pengalaman ini tampak bahwa, bukan tampak ya, tampak gitu, bahwa Sisman, raja kerajaan Tarnovo, itu nggak bisa diandalkan. Bisa jadi Hongaria akan menyerang lagi nanti. Dan bisa jadi nanti Sisman ini berkhianat. Dan kita perlu perhatikan peta ini. Jadi Bulgaria waktu itu terpecah jadi 3 negara. Ya. Ada 3 negara. Ada Badin atau Vidin Sardom, Kekaisaran Vidin atau Badin. Ada Tarnovo Sardom, Kekaisaran Tarnovo. Satu lagi ada Despot Dobrucha, ya. Itu negara lainnya. Jadi kebagi menjadi 3 yang namanya Bulgaria itu. Kalau Tarnovo dipimpinnya oleh Ivan Sisman namanya, yang kita bicarakan ini. Kalau Badin atau Vidin itu dipimpin oleh Ivan Strasimir namanya. Gitu ya, Ivan Strasimir. Nah, akhirnya diputuskanlah oleh Sultan Bayazid, udahlah Bulgaria kita duduki saja, dijadikan bagian utuh kekaisaran. Dan ini terjadi pada tahun 1393, ya. Oke, kita pergi ke poin 8. Ini sebetulnya puncaknya di sini, di poin ke-8 ini. Mana Kang Givari? Duh. Ya. Ini yang dikenal sebagai perang salib Nikopolis atau perang salib Ksatria Barat. Ya. Orang-orang Timur Ortodoks itu kesel sama orang-orang Katolik Roma itu. Kenapa? Tiap kali orang-orang Timur yang Ortodoks itu punya masalah minta bantuan ke Barat, itu poin-poin yang harus dipenuhi itu juga. Apa yang diminta oleh Katolik Roma? Kalian mengakui bahwa kalian itu ahli bid'ah, kemudian bergabung kembali dengan Katolik Roma katanya. Baru kami akan bantu. Katanya gitu. Kesel itu orang-orang Ortodoks itu disebut bid'ah deh gitu ta. Gitu ya. Sama ini sama Paus itu. Nah, kebetulan pada tahun-tahun ini Paus di Barat itu pecah 2. Ya, satu berkedudukan di Roma dengan pausnya itu Bonifacius, ya. Yang kedua itu di Avignon di Prancis dengan pausnya itu Benedictus namanya. Jadi paus itu ada 2 waktu itu, disebutnya itu skisma Barat, ya, perpecahan di Barat dalam sejarah gereja itu. Nah, itu mengeluh orang-orang Ortodoks itu. Gitu wae katanya syarat-syaratnya. Sehingga orang-orang Timur ini, orang Ortodoks, itu lebih seneng dijajah sama orang-orang Islam Utsmani daripada dijajah oleh orang-orang Katolik Roma. Gitu. Sehingga kita lihat itu ya, dalam perang Nikopolis ini, yang namanya Serbia itu begitu setia itu dengan Utsmani. Bahkan ketika pasukan Utsmani hampir kalah, pasukan Serbia yang nolong gitu. Kenapa? Karena memang mereka nggak suka itu sama orang Katolik Roma itu. Ya, mereka betul-betul nggak suka. Gitu.
Karena syaratnya gitu-gitu aja gitu tuh. Tetap gitu nuduh orang ortodoks tuh ahli bid'ah gitu. Gitu ya. Dan nggak mau apa mendengar gitu kata-kata orang ortodoks gitu ya. Seperti itu. Sementara orang ortodoks ini punya keyakinan bahwa mereka lah yang lebih dekat pada ajaran yang benar gitu dalam kekristenan itu. Kenapa? Karena orang-orang ortodoks itu masih menggunakan bahasa bahasa Yunani itu ya sebagai bahasa ibadah mereka gitu. Sementara orang-orang Roma itu udah berubah bahasa agama itu jadi bahasa Latin. Padahal bahasa Yunani lebih tua dibanding bahasa Latin dalam pelayanan keagamaan itu gitu ya. Dan ada beberapa hal mendasar lainnya yang menjadi perbedaan. Tapi orang ortodoks itu lebih yakin bahwa mereka lah yang lebih benar, yang lebih dekat ke ajaran Yesus kata mereka. Gitu ya. Makanya kita jangan heran kalau orang ortodoks itu begitu menentang gitu ya yang namanya Paus dan sejarah Kristen di barat. Ketika kita mengajukan dalil tuh dulu orang-orang Kristen juga memerangi kita dalam perang salib. Oh, bukan, itu nggak benar katanya. Karena yang memerangi kita itu memang orang Katolik Roma, bukan orang Katolik Ortodoks, gitu ya, dalam perang salib itu. Jadi mereka nggak mau itu dijadikan dalil, karena mereka nggak setuju dengan itu, gitu ya, nggak setuju. Karena yang mimpin memang itu Paus dari Barat, gitu ya. Nah, itu memang ada perpecahan luar biasa di mereka. Ya kayak di kita gitu ya, ada Sunni sama Syiah gitu ya, ada Salafi sama Salafiyah gitu ya. Ya, itu di kita gitu ya. Dan ya kalau kita berkaca ke barat, ya itulah justru penyebab keruntuhan ya, karena kita berpecah belah gitu. Karena kita berpecah belah. Itulah penyebab keruntuhan gitu ya. Sehingga kita bersedia untuk menolong musuh gitu demi menikam sahabat gitu ya. Seperti itu. Itu yang terjadi di Eropa pada waktu ini. Orang Serbia itu menolong orang Utsmani itu ya dengan menikam saudara mereka sendiri orang Hongaria. Nah ini Hongaria karena terancam gitu ya dengan kedatangan Utsmani di Walakia, di Bulgaria. Ini minta tolong ke barat karena Hongaria itu orang Katolik Roma. Maka Paus kemudian Bonifasius ya menyerukan perang salib. Itu benar-benar berbondong-bondong orang-orang Kristen dari Skotlandia ya. Skotlandia tuh di utara Inggris ya, orang Inggris, orang Prancis, orang Spanyol yang waktu itu terdiri dari Portugis ya, kemudian ada Aragon, Kastilia ya, itu pada datang. Jerman ya, pada datang, Itali datang gitu. Dan mereka semua kemudian berkumpul di kota Buda. Kota Buda. Buddha di sini nggak ada hubungannya dengan Buddha Gotama, nggak ada ya. Kota Buddha itu di seberang dibatasi oleh sungai, di seberangnya ada kota Pest. Nanti digabung jadi Budapest gitu. Kota Budapest. Entah artinya itu apa, air atau apa gitu kata Buddha di situ ya. Bukan Buddha Gotama, bukan, nggak ada hubungannya dengan itu. Tapi emang dilafalkannya emang sama seperti itu gitu ya. Dilafalkannya sama dengan itu. Nah itu kemudian berkumpul di kota Buda, lalu berarak menuju Nikopolis untuk memerangi Utsmani. Tujuannya apa? Untuk menegakkan kembali kekaisaran Serbia, untuk mengusir orang-orang Turki kembali ke Anatolia. Itu tujuannya. Nah, karena begitu banyaknya pasukan salib ini, Sigismund, Raja Hongaria yang memimpin pasukan ini, sampai berkata seperti ini, seandainya langit runtuh, maka pasukan kami akan menyangga langit itu, katanya. Kesombongannya kayak gitu. Ya, karena begitu besarnya pasukan yang dibawa oleh Sigismund. Dan akhirnya pasukan ini bertemu dengan pasukan Utsmani. Cuma masalahnya di pasukan salib ini adalah orang-orang Prancis. Orang-orang Prancis ini sombong-sombong waktu itu. Di antaranya ada Duk Burgundi di sini. Ya. Duk Burgundi ini masih muda usianya, itu ya, dan kurang matang pikirannya. Sigismund itu sudah membuat rencana yang bagus untuk mengalahkan Utsmani. Kalau rencana itu jalankan, mungkin akan menang. Tapi Duk Burgundi bilang, kalian menyimpan kami di belakang, sementara kalian akan berperang duluan. Itu kalian lakukan agar semua kemuliaan di hari ini kembali pada kalian. Gak bisa seperti itu. Kami akan menyerang duluan, katanya.
Maka pasukan Prancis itu di bawah pimpinan Duk Burgund ini kemudian menyerang pasukan Akinci-nya Utsmani yang sebetulnya itu bukan pasukan yang berpengalaman. Sengaja itu oleh pasukan Utsmani itu dijadikan pasukan garda depan untuk memeras tenaga lawan. Dan begitu pasukan Akinci dihancurkan oleh pasukan Burgundi ini gitu ya, pasukan Burgundi merasa udah menang karena pasukan Akinci ini mundur. Tapi begitu agak jauh mereka mengejar, tahu mereka bahwa ternyata pasukan Utsmani yang asli itu ada di belakang, jumlahnya sangat besar sekali. Dan akhirnya pasukan Burgundi ini dihancurkan oleh pasukan Utsmani, sehingga pasukan yang di belakangnya kacau balau pada lari. Ketika lari itu dalam peperangan itu ya dibantai. Termasuk raja-raja yang ada pada itu banyak sekali yang mati. Duk Burgundinya sendiri selamat gitu, ditawan, kemudian diusulkan oleh masih orang Burgundi juga untuk tidak dibunuh itu, tapi diambil bayarannya karena ini harganya mahal katanya. Nah, nanti pas dibebaskan itulah Duk Burgundi ini mengucapkan sumpah gitu, bahwa dia tidak akan pernah lagi melawan Bayazid kalau dia dibebaskan. Tapi kayak kata Bayazid, jangan bersumpah seperti itu. Kamu balik ke negara kamu gitu ya. Kemudian kumpulkan kekuatan, tantang lagi saya dalam perang karena saya suka itu gitu ya, berhadapan dengan orang-orang Kristen di medan perang, katanya seperti itu. Kata Sultan Bayazid, kamu nanti datang lagi, tantang saya lagi katanya. Tapi dalam sejarah Prancis nanti dikatakan bahwa Duk Burgundi ini gitu ya, memang pemikirannya lemah, nanti dia memimpin sebuah pemberontakan di Prancis dan kalah ditusuk di jembatan, mati katanya. Gitu ya. Oke, ini masih panjang gitu ya, dan sebagaimana dikatakan tadi di awal, tamat tidak tamat kita anggap tamat saja gitu ya. Nanti dibaca itu sampai ke belakang, hal-hal yang mungkin perlu dibahas silahkan dipertanyakan saja gitu ya, bisa di pertemuan ini, bisa di pertemuan selanjutnya. Maka saya kembalikan ke Kang Gifari untuk masuk sesi diskusi. Oh, ke Kang Fati ya. Iya Kang. Ya, alhamdulillah sudah memasuki sesi diskusi. Mangga kepada akang-akang yang mungkin berada di luar kota Bandung untuk dipersilakan tanya jawab. Barangkali ada yang bertanyakan, seperti Kang Dempsey. Abdi kan di luar Bandung nggak berarti? Sami abdi ge nya. Atau yang lainnya, barangkali ada yang mau ditanyakan. Tapi saya dulu Kang, boleh nggak Kang? Mangga, sok silakan. Yang perang salib, bedanya perang salib yang zaman Utsmani sama yang dulu tuh bedanya apa ya Kang? Ya, satu beda orangnya, gitu. Udah jelas itu mah. Ya, orangnya udah beda zamannya udah jelas, beda tujuannya. Kalau perang salib yang dulu itu yang kita kenal, itu tujuannya adalah untuk merebut tanah suci. Ya baik menurut anggapan kita, menurut anggapan mereka itu tanah suci yang namanya Yerusalem itu. Jadi pasukan salib itu obsesinya adalah mengembalikan tanah suci Yerusalem itu ke tangan orang-orang Kristen. Itu perang salib pertama itu yang diserukan oleh Paus Urbanus II ya di kota Clermont itu tahun 1095 itu ya. Dan kemudian mencapai Al-Quds tahun 1098 atau 1099 itu. Nah, itu perang salib pertama. Perang salib pertama. Itu tujuannya. Ada perang salib keempat. Tujuannya itu justru untuk merebut Konstantinopel dari orang-orang Ortodoks tahun 1204 itu. Ya. Tujuannya justru merebut Konstantinopel dari orang Ortodoks untuk dikembalikan ke orang-orang Katolik Roma. Jadi orang Kristen lawan orang Kristen. Nah, ini entah perang salib yang keberapa ini. Karena perang salib itu pokoknya kalau perang itu diserukan oleh Paus itu namanya perang salib gitu. Kalau yang menyerukannya Paus itu perang salib. Gitu. Kalau yang menyerukannya itu kepala negara sendiri gitu, itu disebutnya sama mereka perang sekuler aja itu mah, tanpa motif agama. Tapi oleh Gibbons itu ya, buku yang kemarin kita bahas, ini terakhirnya itu bahasnya tentang Bayazid, buku Gibbons itu cuma 4 sultan. Kata Gibbons sebetulnya motif-motif Paus itu bukan motif keagamaan,
Tapi Paus sendiri menyerukan perang itu motifnya itu memang untuk kepentingan negara Paus itu sendiri katanya. Ya, bukan kepentingan agama gitu. Cuma memajukan nama agama gitu. Ya. Karena itu terlihat jelas dari surat-suratnya katanya. Jadi Gibbons ini memeriksa surat-surat yang ditulis baik oleh Paus, oleh Doge Venesia, namanya Doge gitu ya. Doge itu presiden zaman sekarang gitu ya. Venesia itu pemimpinnya namanya Doge gitu. Doge Venesia gitu ya. Kemudian para sar di zaman itu surat-suratnya masih ada dan bisa dilihat. Itu sejarawan yang asli itu kayak gitu. Mereka meneliti sumber primer gitu ya. Itu namanya sejarawan gitu. Kalau kita ini ya pecinta sejarah gitu ya, itu bukan sejarawan gitu ya. Gitu Kang Fatih. Dia tujuannya beda. Kalau yang ini, yang Nikopolis, tujuannya itu satu, untuk mengembalikan lagi kekaisaran Bulgaria. Yang kedua, untuk mengusir Utsmani dari Eropa. Itu tujuannya. Gitu. Iya Kang, nuhun Kang. Ya, salam sunat. Mangga nu sanes di Mas Agung. Nanya soal jodoh Mas Agung. Di luar konteks eta mah. Ya nggak apa-apa tuh. Mau dikasih jimat buat dapat jodoh nggak? Jimatnya jimat Jerman. Jimat Jerman. Mau BMW. Aduh. Terus udah dari utama. Tarup. Sok silakan. Ada ini nggak Bang Nori nggak? Coba ditinggali. Oh Nori ada. dah. Mangga sok Kang Oki, Kang Aris, Mas Demsi, Kang Agis, sebenarnya Kang Agung, Bu Dewi, Kang Hilan, Kang Lilim, Kang Mufli, Kang Ridwan, Kang Yana, Kang Pandu, Kang Zen, mangga sok. Kang Dadi mangga sok. Tadi ada manci nanya-nanya tentang jodoh. Abdi mau nanya tentang jodoh kayak gue. Oh, mangga. Asli harus biasa. Saya dengerin dulu lah, siapa tahu sama pertanyaannya. suka gue mewakili semua orang gitu ya. Oke. Jadi ada naras kieu seorang akhwat mau diajak nikah nih ya, tapi Udah syaratnya ya seseorang si X sebenarnya. Tapi syaratnya tidak mau dipoligami. Iya. Iya. Syarat sih. Nah, terus gimana sebenarnya? Syaratnya seolah-olah padahal agama sendiri tidak melarang hal itu.